Kota suci bukan hanya untuk orang suci. Mungkin ungkapan ini bagi sebagian orang, wah, nggak masuk akal. Tapi bagi sebagian orang tertentu juga, kota suci itu buat siapa aja. Jadi cerita ini kira-kira terjadi 4 tahun yang lalu. Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Kai. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Sudah itu seperti biasa ya. Kita ada satu gerakan namanya Pesantren Digital Indonesia, di mana gerakan itu kita inisiasi di Bali. Dan anggotanya adalah para praktisi-praktisi dan pengusaha-pengusaha yang ada di Bali untuk membuat satu gerakan namanya pesantren digital yang misinya adalah memberikan pemahaman atau memberikan pendidikan digital terhadap waktu itu awalnya untuk marbot masjid sama pengajar guru ngaji. Jadi bagaimana mereka bisa punya penghasilan dari jualan digital. Sudah itu saya selesai meeting sama teman-teman pesantren digital karena kita punya agenda untuk pergi ke Lombok. Akhirnya kita ajarin mereka, kita edukasi mereka hingga goalnya mereka bisa mandiri atau jualan secara online, sehingga waktu mereka ngajar ngaji atau menjadi marbot masjid mereka fokus karena penghasilannya sudah ada. Pada satu saat kita ada kunjungan pesantren digital itu di Malaysia ya. Kita ngisi materi pesantren digital di Malaysia, kemudian kita ngobrol sama namanya Ustadz Mat. Ustadz Mat beliau tuh mantan wali kota dari Selangor, dari Malaysia sana. Beliau mengatakan bahwa muadzin di musola kecil itu gajinya 2 juta. Itu di Malaysia ya. Itu 5 tahun yang lalu. Kemudian untuk imamnya sendiri 4 jutaan gajinya. Nah, itu kebayang bagaimana seorang yang punya tugas mulia menjadi seorang marbot atau guru ngaji atau imam, mereka digaji sama pemerintah. Nah, itu atas dasar itu juga kita kenapa bikin gerakan pesantren digital pada waktu membuat bagaimana orang yang marbot atau imam atau segala macam itu punya penghasilan. Oke, singkat cerita, pada waktu itu saya ditelepon habis kita meeting online ya, karena posisi saya udah pindah ke Jember. Pada waktu itu kita kan di Bali nih, hampir 25 tahun di Bali, hanya kita memutuskan pindah ke Jember. Ceritanya kalau secara ngeles itu untuk membangun desa. Tapi kalau cerita sesungguhnya karena bangkrut ya. Jadi kita pindah ke Jember. Sampai di Jember kita masih kontak sama ditelepon lah kita untuk berangkat ke Lombok karena pada waktu itu gempa Lombok. Jadi misi kita adalah memberi bukan bantuan, memberi dukungan moral di salah satu pondok pesantren. Singkat cerita, pas habis teleponan itu udah selesai, kita mau berangkat nih minggu depannya. Tiba-tiba itu menjelang maghrib saya ditelepon, Pak. Saya ditelepon sama salah satu guru saya, mentor saya di Bali. Saya ditelepon. Dia bilang begini, "Bro, aku mau minta tolong sama kamu, bro." Saya kan kaget ya. Beliau ini adalah sosok pengusaha hebat nih. Ini minta tolong sama saya. Bayangan saya minta tolongnya paling seputar kemampuan saya di marketing, branding atau desain lah. "Mau nggak kamu mewujudkan kemauan saya?" katanya. Wah, iya Pak. Mau ngapain Pak? Saya bilang, kan kaget bos. Kita ditelepon minta tolong dan dia bilang, "Kamu mau umroh nggak?" Deng. Pak, siapa Pak orang Islam yang nggak mau ditawarin umroh bos? Dan itu saya kaget Pak. "Pak, ini serius beneran?" Saya bilang begitu. "Pak, ini serius beneran?" "Iya bro. Dan please bro, tolong kamu terima tawaran saya untuk kamu berangkat umroh." "Pak, kalau ditawarin umroh bos, bego kalau nggak mau." "Ya saya mau lah." Begitu ditanya, "Kapan Pak saya suruh berangkat?" "Kamu maunya berapa? Kapan bro?" "Paspor saya mau hidup. Kalau mau besok berangkat bro. Daripada saya mati duluan sebelum saya berangkat." Akhirnya singkat cerita, "Oke, saya urusin semuanya. Yang jelas kamu siapin dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan kamu berangkat." Waktu itu saya nanya, "Bro, atas dasar apa Bapak mau mengumrohkan saya gitu?" Sementara di sekitar beliau ini banyak teman-teman yang belum umroh, bos. Banyak teman-teman yang belum umroh itu masih ada berapa orang gitu. Tapi kenapa yang dipilih saya itu? Bayangan saya karena mungkin wajah saya melas ya, muka gue melas gitu. Oh sakno itu mungkin ya, atau iki wong ben tobat mungkin. Saya nggak tahu. Kalau Allah udah berencana saya nggak tahu. Jawabannya di luar dugaan bos. Saya nanya, "Kenapa Pak Bapak milih saya?" "Aku itu insya Allah punya program untuk mengumrohkan orang bro. Dan orang itu saya pilih berdasarkan sholat istikharah. Saya sholat istikharah 2 kali bro, dan sialnya mukamu yang keluar."
Jadi ya memang ini mentor saya ini agak koplak juga. Jadi kita ngobrolnya biasa dan sialnya muka lu yang muncul bro 2 kali katanya. Waduh, ada pertama saya gak yakin katanya. Saya sholat pertama saya gak yakin. Tapi begitu sholat istirahat mukamu lagi yang muncul. Nah dari situ aku yakin kayaknya nih orang. Singkat cerita saya memutuskan untuk oke, kita berangkat dan pada waktu itu kita berangkat di bulan insya Allah di bulan November ya. Kurang lebih jaraknya sebulanan dari saya ditawarin itu. Karena masih ada pengurusan ini, daftarin segala macam. Singkat cerita November berangkat, karena saya berangkatnya itu tidak lewat rombongan, tidak rombongan bareng. Jadi saya itu berangkat lewat Singapura, Pak. Nah, kita berangkat lewat Singapura, saya berangkat itu biasanya kan kalau orang-orang Madura, orang Jawa tuh berangkat umroh kan diiring arak-arakan gitu. Saya enggak Pak, naik kereta Pak, biasa. Naik kereta ke Surabaya dulu, dari Surabaya saya naik pesawat ke Batam, sampai di Batam saya disambut sama Ustadz Henry. Dan yang terjadi pada waktu saya berangkat di perjalanan itu pikiran saya kalut Pak. Kenapa? Orang umroh, saya dengar cerita di mana-mana itu kan banyak hal yang aku mengalami hal yang di luar nuril ya. Di luar nurul. Jadi di situ di luar nurul ada Farida, ada Yeni Susanti kan gitu kan. Di luar jadi ada hal-hal yang di luar ini yang di luar kemampuan kita sebagai manusia, apalagi kemampuan saya, Pak. Jadi pada waktu itu bayangan saya itu banyak banget dosa-dosa yang aduh nanti aku dibalas di sana, nanti begini karena saya pernah dengar cerita ada yang sudah sampai di Wawalam ya, ada yang sampai di depan Ka'bah ternyata nggak melihat Ka'bah, itu ada yang cerita. Ada ibu temen saya cerita pada waktu itu lagi di masjid itu bukan duduk di sajadah gitu, duduk sholat terus nanya kan banyak burung tuh di atas, ini burung kotorannya kemana kok nggak ada, tahu-tahu dikotorin. Nah seperti itu Pak, tahu-tahu ada kotoran burung jatuh, sebelumnya nggak ada. Nah hal-hal seperti itu yang membuat saya takut pada waktu itu Pak. Hanya ketemu Pak Ustadz Heri pada waktu itu, apa Mas yang Anda pikirkan Mas? Saya takut Ustadz, karena beliau mungkin lihat muka saya pucat Pak, Anda kayaknya ketakutan. Bukan Pak, saya lapar. Jadi pada waktu itu Ustadz itu melihat mungkin keinian saya ya, Mas, sampai beliau bilang begini menenangkan, kota suci itu bukan tempat pengadilan Mas, bukan tempat pembalasan, tapi itu rumah Allah, rumah suci. Jadi kalau Mas Kai diundang ke sana, kalau Mas Kai dapat kesempatan berangkat, berarti Mas Kai orang yang diundang ke sana. Kaget Pak, saya Pak, orang yang diundang. Anda tamu Pak. Karena beliau bilang bahwa umroh haji itu bukan buat orang yang mampu sebenarnya, tapi buat orang yang dimampukan atau diundang. Dan itu saya percaya banget. Karena pada waktu itu, saya itu cuman bawa duit 600.000 Bos. Singkat cerita saya sampai di Batam, saya dicampurlah sama rombongan orang-orang di Batam tuh. Rombongan dari Batam yang mau berangkat ke sana. Akhirnya berangkatlah saya ke sana, ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai di sana nangis Pak aku Pak. Kalau misalnya saya itu niat berangkat dan saya itu punya mensiapkan mental ataupun finansial segala macam, mungkin hal yang biasa saya sudah siap. Pertanyaannya saya kan tidak siap finansial pada waktu itu, kita bangkrutnya kan. Kita berangkat ke sana dan pada waktu itu saya sebelum berangkat umroh, saya itu janji sama almarhum orang tua saya. Bapak saya bilang begini, Pak, Bapak kalau sembuh kita berangkat umroh bareng. Dan cita-cita bapak saya itu umroh backpacker, bukan umroh biasa. Bapakku rada aneh Pak, jadi mintanya umroh backpackeran. Jadi lompat dari negara sini ke negara sini. Dan itu saya iya Pak, ayo berangkat kita umroh bareng. Dan qadarullah Pak, sampai di sana saya itu sekamar sama 4 orang. Itu orang-orang yang seumuran bapak saya. Yang satunya itu nggak tahu pensiunan apa. Terus yang satunya ini pengusaha. Yang satunya lagi namanya kakek ini orang yang ATM aja nggak tahu caranya gimana. Dan beliau harus minum obat juga. Dan di situ saya yang nge-treat beliau di sana. Yang satunya lagi kan 4 orang nih. Yang satunya lagi bapak-bapak yang seumur-umur baru sekarang sholat. Yang barengan saya. Jadi saya manggilnya kakek bujang. Beliau sholat gara-gara apa? Beliau itu sholatnya gara-gara istrinya meninggal. Beliau pengusaha kaya, sampai satu saat rumahnya yang harusnya dijual sekitar 600 juta menurut cerita beliau ya. Rumah yang harusnya dijual 600 juta sampai 800 juta itu cuma dijual 400 jutaan. Karena beliau sudah nggak kuat di situ, dia ingat istrinya terus. Ternyata waktu itu saya tidak jadi umroh dengan bapak saya. Sampai di sana saya harus merawat 4 orang yang sama seumuran dengan bapak saya. Jadi
Itu saya nyadarnya disadarkan istri saya. Jadi pas nelpon sadarkan istri saya bahwa ya mungkin ini salah satu balasan. Nah, begitu kan. Nah, ini singkat cerita, setelah itu saya menemani 4 orang ini satu kamar ini. Setelah itu ternyata begitu saya sampai, dan itu keajaiban itu nggak cuman itu aja, Pak. Di sela-sela, kebayang ya, saya berangkat tuh bawa duit 600.000 ya. Sampai di sana saya ditelepon sama dari Bali, namanya Ustadz itu ketua TDA Bali. Beliau nelpon, "Mas, ini ada pesanan Mas Kai dari Mr. X." Nah, karena beliau nggak mau disebutin namanya. Ada pesanan dari Mr. X. Kalau sampai pesanan ini harus disampaikan ketika Mas Kai sudah sampai di tanah suci. Dan Anda tahu, Pak, pesanan itu adalah beliau menambahkan uang saku saya itu dalam nilai dinar, real. Dalam bentuk real, Pak. Karena maunya ngasih duit saya dalam bentuk real, bukan. Jadi bener-bener maunya duit itu dibelanjakan di sana untuk oleh-oleh di sana. Menurut saya, kota suci itu hanya bukan buat orang-orang suci. Saya orang yang nggak suci, orang yang banyak kesalahan dan segala macam, ternyata diundang sama Allah untuk datang ke sana. Next, saya akan cerita bagaimana ketika mulut saya dirubungin laler, sehingga banyak hal yang sampai saya tuh nangis. Dan ada hal lagi, di situ saya sempat mau bercerai sama istri saya, posisi lagi ada di Mekah. Kita next di part selanjutnya. Jika teman-teman punya cerita yang menarik atau cerita inspiratif, silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah, dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video, dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan silakan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sukses luar dalam. Bersama saya, Brother Kai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.